Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab kita. Kita memulai setelah kita kemarin libur mengakhiri di hari Ahad pekan terakhir bulan Ramadan ya. Kita akhiri, kemudian kita libur 2 minggu dan kita memulai lagi. Kajian bahasa Arab kita melanjutkan pada minggu terakhir di bulan Ramadan ya. Di minggu terakhir bulan Ramadan itu kita sudah membahas tentang kedudukan kalimat dalam jumlah ya. Kedudukan kalimat dalam jumlah ya. Di kedudukan kalimat dalam apa? Jumlah. Oke. Kita mengulangi sedikit, jumlahnya ada berapa? Jumlah 2. Ada jumlah apa? Nah, gitu. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jumlahnya sekali hanya ada 2. Ada jumlah apa? Fi'liyah dan jumlah ismiyah. Oke. Mangga, mau jumlah fi'liyah dulu mangga, mau jumlah ismiyah dulu mangga. Yang jelas jumlah itu hanya ada berapa? 2. Artinya bahwa kita harus sederhanakan. Semua teks, semua nas, semua qiraah yang berbahasa Arab jumlahnya hanya ada 2. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Mau kitab apapun, mau tafsir Al-Maraghi, mau Sofatu Tafasir, mau Ibnu Katsir, mau tafsir At-Tabari, di dalamnya hanya ada berapa jumlah? 2. Jadi kita sederhanakan. Gitu. Ada 2 jumlah. Jadi kalau kita menggeluti hanya 2 jumlah sampai lama, ya berarti kita nggak pernah memperhatikan dan nggak pernah belajar kalau gitu. Nggak pernah mentelaah, karena jumlah hanya ada berapa? Al-Quran saja yang 30 juz itu hanya berapa jumlah? 2, yaitu jumlah apa? Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Hanya ada 2. Sederhanakan. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali kalimat isim. Ingat itu. Pak Haji Yusuf juga udah tahu itu, Mbak. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Udah itu aja. Jadi sekali lagi, jumlah ismiyah kita mereview yang di bulan Ramadan ini. Jumlah ismiyah adalah apa? Jumlah yang diawali kalimat isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali kalimat fi'il. Dari jumlah ismiyah awalnya melahirkan berapa kedudukan? 2. Yaitu apa? Mubtada dan khobar. Ingat itu. Dari jumlah ismiyah awalnya melahirkan berapa kedudukan? 2, yaitu kedudukan apa? Mubtada dan khobar. Tapi setelah ada ina dan kana ya, masuk pada jumlah ismiyah itu menjadi berapa kedudukan? 6. Yang pertama adalah mub. Yang kedua, yang ketiga isim inna. Yang keempat khobar inna, yang kelima isim kana, yang keenamnya khobar kana. Nah, ini yang kemarin itu. Jumlah fi'liyah adalah apa tadi? Jumlah yang diawali kalimat fi'il. Melahirkan berapa kedudukan? 4. 1 fi'il, 2 fa'il, 3 maf'ul, 4 naibul fa'il. Ulangi. Dari jumlah fi'liyah ada berapa kedudukan? 4. Yang pertama fi'il, yang kedua, yang ketiga maf'ul, yang keempat
Oke. Jadi dari kedua jumlah itu melahirkan berapa kedudukan? 10. Yaitu satu mubtada, khobar, isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana, fi'il, fa'il, maf'ul, naibul fa'il. Awas. Oh, jadi kalau gitu kita sederhanakan lagi nih, bahwa di dalam teks atau nas ya, atau qiraah, Waalaikumsalam warahmatullahi, yang berbahasa Arab ya, teks yang berbahasa Arab jumlahnya hanya ada berapa? Dua, yaitu jumlah apa? Ismiyah, fi'liyah. Kedudukannya hanya berapa? Hanya 10. Jadi kalau kita lihat Al-Quran saja tadi, kita kembali lagi pada pedoman hidup kita, Al-Quran. Kan berbahasa Arab kan? Ada berapa jumlah itu? Ada 2. Kedudukannya ada berapa? Ada 10. Tidak akan terlepas dari itu. Tidak akan terlepas dari itu. Ya. Jadi jumlahnya hanya ada berapa? Jumlah apa? Ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali kalimat isim. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang diawali kalimat fi'il. Dari kedua jumlah melahirkan berapa kedudukan? 10. Yaitu apa tadi? Mubtada, khobar, isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana, fi'il, fa'il, maf'ul, naibul fa'il. Oke ya. Ini mengulang materi yang kemarin. Jadi materi yang selanjutnya ini tetap kita harus mengingatkan itu. Pak Sigit ya? Ya, alhamdulillah Pak Sigit hadir. Pak Sigit udah ngebawa buku, sudah di luar kepala. Udah nggak dibawa buku itu. Udah karena metode Almamah. Dia sudah dari awal hanya huruf hijaiyah digabungkan mempunyai arti disebut kalimat. Kalimat digabungkan menjadi tarkib atau jumlah. Di dalam jumlah ada berapa kedudukan? 10. Selesai tamat tuh ngaji tuh. Pinter teh, pinter gitu teh. Itu Pak Sigit. Makanya Pak Sigit udah nggak dibawa lagi, Bang. Hanya begitu. Gitu. Hanya begitu. Oke, ya. Nah, sekarang kita tingkatkan materinya, kita lanjutkan. Kedudukan kalimat yang 10 itu sangat berkaitan erat atau sangat berhubungan erat dengan i'rab. I'rab itu yang kemarin Pak Budi tanyakan. Oh Ustaz, jadi kalau tarkib wasfi teh kalau ad-darsul awwalu harus ad-darsul awwalu bae teh. Kemarin nggak dijelaskan karena kita belum menjelaskan i'rab. Maka hari ini kita jelaskan i'rab. Kita jelaskan i'rab. Jadi sekali lagi, kedudukan kalimat dalam jumlah berkaitan erat dengan apa? I'rab. Atau kedudukan kalimat dalam jumlah itu yang 10 itu menentukan i'rab. Lalu kita pertanyaannya, i'rab itu apa? Oh, kita lihat lagi. Ya, kita lihat. Masjidun disebut apa itu? Ya, sebelum ke isimnya. Gitu. Kita harus dari sana. Jangan masjidun disebut apa? Lu nggak ulang dari baik, padahal kita teh itu tuh maksudnya. Masjidun tadi disebut apa? Kenapa disebut kalimat? Ininya jangan lupa. Mau ditanya kemanapun harus dari sini. Harus dari sini. Sama dengan nanti dalam pembelajaran keislaman, ketauhidan harus dari awal. Kita tiba-tiba sudah di mana gitu. Dari awalnya tidak paham. Makanya kemudian banyak konflik karena dari awal tidak paham, tiba-tiba udah di atas, sehingga yang kita merasa benar di sini, padahal ada awalnya. Oke, itu mah di luar kajian kita. Kajian kita mah adalah tadi masjidun kalimat bukan? Nah, jadi tetap kajiannya dari sini. Ada huruf apa saja? Mim, sin, jim, dal. Mimnya berbunyi apa? Fathah. Itu kan bunyi itu. Ma berarti bunyi huruf apa? Bunyi huruf apa? Mim. Bunyi huruf mim. Bunyinya apa? Fathah. Sinnya berbunyi enggak? Berbunyi enggak?
berbunyi. Bunyinya apa? Sukun. Jadi bunyi huruf itu ada fathah, ada sukun, gitu kan ya? Nah, ingat, mimnya masjidun, mimnya berbunyi nggak? Bunyinya apa? Fathah. Jangan bunyinya apa? Ma. Bunyinya apa? Fathah. Ya kita mulai disiplin dalam bahasa Arab ini. Bahasa Indonesia mah iya bunyinya ma. Bunyi huruf mim bunyinya apa? Fathah. Sinnya berbunyi nggak? Bunyinya apa? Jimnya berbunyi nggak? Bunyinya apa? Kasroh. Dalnya berbunyi nggak? Bunyinya apa? Masjidun. Doma. Jadi yang namanya isim tidak boleh jazm. Kuncinya itu. Isim itu tidak boleh jazm. Ya. Kenapa kita kalau ngomong satuan masjid seolah-olah dijazmkan? Bukan. Karena kita belum tahu kedudukannya apa. Karena masih satuan-satuan saja. Oke. Kita lihat lagi ke sini. Bunyi huruf-huruf pada kalimat ini disebut apa? Bunyi huruf-huruf tadi. Bunyi huruf dalam kalimat disebut apa? Syakal. Jadi harus tahu syakal itu. Jangan kita ngomong syakal, syakal, syakal. Tapi syakal nggak tahu artinya. Syakal itu berarti apa? Bunyi huruf pada apa? Pada kalimat. Dalam kalimat masjid ada huruf apa? Mim, sin, jim, dal. Biasanya kalau belum ada bunyinya suka disuruh dibunyikan. Syakali gitu. Jadi kalau syakali itu artinya apa? Bunyikan. Syakali, bunyikan gitu. Biasa ada tugas kalau di sekolah-sekolah. Kalau ada huruf-huruf apa kalimat-kalimat yang belum dibunyikan, masih gundul, suka ada perintah. Syakali. Berarti syakali itu perintah apa? Bunyikan. Supaya dibunyikan. Mimnya kalau ada mim, sin, jim, dal. Sudah berbunyi belum? Belum. Bunyikan, berarti syakali. Maka mimnya harus disakali dengan apa? Fathah. Sinnya dengan apa? Sukun. Jimnya dengan apa? Kasroh. Dalnya dengan apa? Domah. Berarti bunyi huruf itu ada berapa? 4. Domah, fathah, kasroh, sukun. Itu bunyi. Ya. Awas awalnya ini dulu, awalnya. Gitu bah, Abah Nasrun. Jadi kalau Abah Nasrun tuh, kalau Nasrun dari nun, sod, ro, kalimat bukan? Kalimat, punya arti enggak? Apa artinya? Pertolongan. Berarti kalimat apa? Pertolongan? Isim. Kalau menolong mah nasoro. Apa artinya nasoro? Menolong. Kalau fiilnya mah menolong. Kalau pertolongan mah isim. Nah, kita harus bisa membedakan itu, Pak Sigit. Jadi, apa bisa namanya nasrun? Bisa narsun. Nun, ro, son. Kalau dibaca narsun artinya kemenangan. Jadi jangan nggak usah dirubah. Narsun artinya apa kalau narsun? Kemenangan. Kalau nasrun pertolongan. Ya dua-duanya. Ya nggak tahu. Tanyakan ke Abah. Namanya siapa? Namanya dua. Ya, sudah ya. Nanti di luar ini tanyakan Mbak Jenana ya. Ada 2. Dah. Ya gitu ya. Oke ya. Jadi nama pegawainya nanti tanya, nama hajinya. Dah ya. Apa tadi teh? Sakal ya. Jadi sakal itu apa? Bunyi huruf pada kalimat. Cuman di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab ada bunyi huruf
yang terakhir. Masjidun, mana bunyi huruf terakhirnya? Tah gitu. Ini yang kita akan bahas hari ini. Oke, ya nanti ya. Jadi i'rab itu adalah ya taghyiru sauti harfi akhiril kalimati ya, bimunasabati mauqi'iha fil jumlati. Udah jangan dipikirin bahasa Arabnya mah. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi i'rab itu adalah berubahnya bunyi huruf pada akhir kalimat. Awas ya. Berubahnya bunyi huruf pada akhir kalimat sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah. Oh, ini harus diperhatikan dengan baik. Ya. Perubahan bunyi huruf pada akhir kalimat sesuai dengan kedudukannya. Ya, kedudukan di dalam jumlah. Kedudukannya ada, nya domirkan kembali ke kalimat lagi. Jadi sesuai dengan kedudukan kalimat itu di dalam jumlah. Oke. Jadi kalau kita bilang begini, masjidun, masjidun, berarti ada syakalnya nggak? Ada i'rabnya nggak? Ada. Jadi sekarang udah tahu itu. Kalau ngomong masjidun, ada syakalnya nggak? Ada. Ada i'rabnya nggak? Ada. I'rab berubah nggak? Berubah. Sakal? Tidak boleh sakal. Tidak boleh misajud. Nggak boleh. Masjid itu. Masjid. Sakal tidak boleh apa? I'rab boleh. Sesuai nanti kedudukannya dalam. Jadi boleh masjidun. Masjidan. Boleh. Masjidin. Masjidun. Masjidan. Masjidin boleh. Sesuai nanti dia kedudukannya di dalam jumlah. Kalau kalimat mah belum punya kedudukan karena kalimat mah hanya huruf-huruf. Tapi kalau jumlah mah kan kalimat-kalimat. Karena kalimat-kalimat ketika masuk dalam jumlah nanti akan punya kedudukan. Oh, kalimat ini kedudukannya ini, kalimat ini kedudukannya ini. Paham tum? Yang agak sedikit naik kayak ke tenjol layar tuh i'rab, Pak Budi. Iya. Agak sedikit naik, kan sulit kalau naik tuh gitu. Sampai Kang Haji Johan gemeteran tuh karena sulit. Medannya sulit. Iya. Jadi kalau diibaratkan tanjakan yang naik ke tenjol layar, dalam pembelajaran gramatikal itu adalah dalam masalah i'rab. Agak naik ini mah, agak gemeteran. Kenapa? Karena memang i'rab ini adalah inti dalam pembelajaran nahwu. Inti. Hakikatun nahwi hiya al-i'rabu. Hakikat dari nahwu itu adalah apa? I'rab. Jadi kalau belajar nahwu berarti belajar apa? I'rab. Belajar i'rab berarti harus tahu apa? Kedudukan. Kedudukan apa? Kalimat. Jangan kedudukan apa? Dalam jumlah. Kedudukan apa dalam jumlah teh? Kedudukan kalimat dalam. Oke, saya ulang-ulang yang ini ya. Karena sekali lagi ini agak naik di sini. Wah, kalau ngomong kumpulan huruf hijaiyah yang punya arti apa? Kalimat. Itu mah kata Pak Budi teh. Gini gampang pisan belajar teh dari sini mah. Saya sengaja gampang terus. Ini naik sedikit gitu. Naik sedikit. Jadi sekali lagi, hakikat dari pembelajaran nahwu dalam bahasa Arab itu adalah apa? I'rab itu akan diketahui kalau kita tahu apa? Kedudukan apa? Kalimat di mana? Dalam jumlah. Jadi kedudukan kalimat itu akan menentukan apa? Tah gitu. Bolak-baliknya begitu aja. Oh, jadi kita tahu i'rab karena tahu apa? Kedudukan kalimat dalam jumlah. Ada 10. Mubtada, khobar, isim ina, khobar ina, isim kana, khobar kana, fi'il, fa'il, maf'ul, naibul fa'il. Itu kedudukan. Gitu Pak Budi. Oke. Agak naik di sini. Agak naik. Tapi kita sudah sampai ke puncak materi nahwu itu di sini gitu. Pada i'rab itu. Kalau ininya lancar,
ya sudah tuh baca apa saja akan bisa. Makanya saya katakan sekali menguasai metode Alma ini, maka semua kitab yang di dalamnya berbahasa Arab akan kita bisa baca. Tapi yang penting tahu artinya, makanya harus ada kamus. Karena dengan tahu arti pasti akan tahu kedudukan. Setelah tahu kedudukan pasti akan tahu apa? I'rab. Kalau tidak tahu arti tidak akan tahu apa? Kedudukan. Kalau tidak tahu kedudukan tidak akan tahu apa? Nggak akan, dijamin itu. Kuncinya gitu. Kamus yang direkom adalah kamus Al-Asri. Ada tuh. Di sini ada. Punten, satu ya. Oh, ini mah tinggal ke Ustaz Said Ba Umar aja. Ustaz Said, Al-Zaitun perlu 20 kamus ya, dikirim nanti. Iya, kan kemarin disuruh dibalikan lagi ke sini. Karena ibu-ibu disuruh bawa ini ke Masjid Al-Zaitun keberatan. Ini kamus ini kenapa direkomendasikan? Karena kamus ini adalah kamus yang mencarinya sesuai dengan huruf yang kita inginkan. Misalkan kalau ingin mencari kalimat masjid, cari mim. Tapi kalau dalam kamus yang lain, kalau mencari masjid itu dicari dari huruf apa? Sin. Dari kalau yang kamus yang lain, semua kamus yang lain, kalau mencari masjid bukan dari huruf mim, tapi huruf apa? Sin. Gitu. Tapi kalau dalam kamus ini mah sudah disesuaikan di dalam dengan kamus dalam bahasa Indonesia. Ya. Iya. Gitu Pak Budi. Jadi Pak Budi di Al-Zaitun harus ada. Ya. Hah? Belinya iya. Umi yang beli. Ya. Bisa. Itu ke Ustaz Said Ba Umar aja. Ustaz Said gitu. Di Al-Zaitun perlu 10, jangan banyak atau 5. Nanti kalau 10 nggak ada yang buka juga, 5 aja. Ya, 5 juga nggak ada yang buka. Makanya nanti Pak Budi, saya ingin kajian tafsir di Al-Zaitun itu bawa kamus. Jadi yang hari ini ada Pak Haji Iyo, Pak Haji Dama semuanya bawa kamus semua. Baca, coba maksudnya apa. Saya mah tinggal menjelaskan aja, barangkali tidak dimengerti. Kalau sudah mengerti semua, 5 menit aja ngerti semua, ya pulang aja. Jadi nggak lama kajian tafsir nanti mah. 6:30 udah selesai karena sudah bisa baca semua. Ya. Ada. Tidak diperjualbelikan di toko karena sudah di MOU lah gitu tuh ada dikerjakan dengan perusahaan online. Tapi kalau tidak mengerti ya tetap aja tidak mengerti. Makanya harus mengerti dari ininya. Sama rusak i'rab itu gimana? Iya. Ya harus mengerti i'rab. Kalau di sana kan hanya ada ini ditandai merah misalkan rofa ini, sementara kita tidak tahu ini kenapa dirofakannya teh. Nah, supaya tahu kenapa dirofakan harus tahu apa? Kedudukan. Nah, di sinilah harus kita tahu kedudukan. Oke ya? Oke ya. Tadi kembali lagi, kalau sakal itu, apa tadi sakal itu? Bunyi huruf dalam kalimat ada berapa bunyi itu? 4. Apa? Doma, fathah, kasroh, sukun. Apa? Doma. Oke. Ingatkan ini dengan baik. I'rab juga ada 4. I'rab juga ada berapa? 4. Rofa, nasab, khofad, jazm. Awas ingat itu. Itu bunyinya. Awas harus bedakan. Bunyi huruf dalam kalimat disebut apa? Sakal. Ada berapa bunyinya? 4. Sakal berubah nggak? Tidak. Karena tidak berubah, ya itu bunyinya yang 4 itu nggak berubah. I'rab juga ada berapa? 4. Cuman i'rab mah bukan domah, bukan fathah, bukan kasroh dan bukan sukun, tapi i'rab apa? Rofa, nasab,
khofad, jazm. Itu. Jadi harus banyak berlatih nanti. Jadi i'rab itu ada berapa? 4. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Khofad. 4 apa? Ulangi lagi. 1 apa? 2, 3, 4. Itu apa namanya? I'rab. Kalau sakal ada berapa? 4. Tapi doma, fathah, kasroh, sekarang. Masjidun. Mana sakalnya? Ma, sin, sukun, kasroh, jim. Ada i'rabnya nggak? Mana i'rabnya? Dun. Itu i'rabnya. Sakalnya tadi. Sakalnya boleh dirubah nggak? Tidak boleh. Karena langsung itu mah fathah, sukun, kasroh. Sudah nggak bisa dirubah lagi. Ada i'rabnya nggak? Mana? Dun. Awas. I'rab ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oke. I'rab mah berada di mana? Di akhir kalimat. Yang berubah di akhir kalimatnya hurufnya atau bunyinya? Bunyinya, bukan hurufnya yang berubahnya itu. Tapi apanya? Bunyi apa? Bunyi huruf pada akhir kalimat. Oke. Aduh, itu rada nanjak gitu. Makanya. Ya itu saya juga harus. Aduh, gitu. Enggak tua-tua lah. Sudah sedang-sedang. Tapi Bu Hajilah rajin terus dulu, ya Allah. Ya, oke, ya. Bukan gini. Rofa nama, nasob nama, khofad nama, jazm juga nama. Nama apa? Ini nama i'rab. Ada ciri utamanya apa? Ciri utama rofa, doma. Ciri utama rofa, doma. Ciri utama nasob, ciri utama khofad, kasroh. Ciri utama jazm, sukun. Jadi yang 4 tadi masih ada di sini. Cuman menjadi ciri utama Pak Budi. Ingatkan, bedakan. Oke nih, kita lihat. Alhamdu. Kalimat bukan. Kalimat, nah itu dari gini, dari ini lagi. Makanya nggak akan lepas dari kalimat, dari itu kan itu. Kalimat. Kenapa disebut kalimat? Artinya apa? Ya, pujian. Segala puji. Kalimat isim atau kalimat fi'il? Isim. Ada sakalnya? Mana? A, al, tuh, al, ha, kan mimnya sukun dan sebagainya itu bukan sakal bukan? Ada i'rabnya enggak? Mana i'rabnya? Du. Berarti i'rab apa? Rofa. Tidak ada i'rab domah. Adanya i'rab apa? Cuman ciri utama rofa adalah domah. Jadi alhamdu ada i'rabnya enggak? Mana i'rabnya? Du. I'rab apa? Rofa. Lillahi ada i'rabnya enggak? Mana? Hi. Tuh. I'rab kan di akhir-akhir itu. I'rabnya apa? Khofad. Tidak ada i'rab kasroh. Da kasroh mah itu mah apa? Sakal. Bedakan i'rab dengan sakal. Jadi lillahi i'rabnya apa? Khofad. Khofad enggak? Khofad. Ciri utama khofad apa? Kasroh. Robbi ada i'rabnya enggak? Mana? Bi. I'rabnya apa? Khofad. Tidak ada i'rab kasroh. Da kasroh mah adalah apa? Sakal. Sakal mah tidak boleh. Tapi robbi boleh berubah enggak? Boleh, bisa robbi, bisa robbu, bisa robba, sesuai nanti kedudukannya. Sakal mah tidak bisa. Jangan menjadi rubi, ribu, tidak bisa sakal mah. Ro-nya ada sakalnya enggak? Ada. Sakalnya apa? Ro-nya ada sakalnya enggak? Sakalnya apa? Karena sakal boleh berubah enggak? Tidak boleh. Dan yang boleh berubah mah apa?
i'rab. Sakal mah nggak boleh berubah. Mau dirubah ro-nya jadi ru, nggak boleh. Itu harus begitu bunyinya. Makanya jare wong Cirebon lan Indramayu sakal disebut sandangan. Sandangan itu adalah apa? Pakaiannya Robi pada ro, ya pakaiannya harus fathah, tidak boleh diganti kasroh karena merupakan pakaian ro-nya harus begitu. Jare wong Indramayu, utawi wong Cirebon, gitu. Sakal itu disebut apa? Sandangan. Sandangannya opo? Sandangannya fathah, gitu. Itu kata orang Cirebon itu. Kata bahasa Arabnya disebut dengan apa? Sakal. Sakal itu bahasa Indonesianya artinya apa? Bunyi huruf. Kata orang Cirebonnya apa? Sandangan. Harus dipahami dengan baik ini, harus dipahami dengan baik. Lagi-lagi materi ini materi yang disederhanakan untuk para pemula, bukan untuk orang-orang yang sudah hebat, bukan. Yang sudah hebat mulai dari pesantren, ngapain materi gini tuh? Ini mah bagi kita-kita yang sudah muda, ya. Alhamdulillah, jangan merasa, Ustaz saya mah terlambat, baru pensiun, sekarang baru bisa belajar. Enggak terlambat, bagus pada pintar. Jadi, i'rab ada berapa? 4, yaitu apa? Rofa, nasob, khofad, jazm. Ciri rofa paling utama, doma. Ciri nasob paling utama, fathah. Ciri khofad paling utama, ciri jazm paling utama adalah bismi. Bismi. Ada i'rabnya enggak? Mana? Mi. I'rabnya apa? Khofad. Ciri khofad paling utama apa? Bismillahi. I'rabnya apa? I'rabnya apa? Khofad. Jangan i'rabnya apa? Hi. Tambah nggak ada. Tambah nggak ada itu mah. Tambah nggak ada, karena nggak ada sakal, nggak ada sakal hi. Adanya kasroh. Tambah nggak ada. Tapi nanti ini kalau diakui i'rabnya mana? Hi. Jadi budaya. Jadi budaya. Yang nanti budaya ini ketika diarahkan nggak ada itu mah. Ada kan hi. Ya nggak ada. Da sakal juga nggak ada hi. Sakal adanya apa? Kasroh. Gitu Bang. Nah, ceritanya budaya-budaya di dalam keislaman yang menjadi kontroversi itu begitu ceritanya. Karena dari dulu begitu, kemudian sudah dibiarin katanya. Ya, oke. Jangan ke sana. Karena apa? Nanti beda ininya. Beda komen, nanti beda komen. Kalau saya ngomongnya begini beda komen nantinya. Tadi Ustaz bilang isim itu tidak boleh jazm. Iya, tidak boleh. Haram isim majazm. Makanya coba lihat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah ilmu apa? Tajwid. Itu mah ada wakof. Tapi lihat di Al-Qurannya ada mi-nya enggak? Ya. Kenapa? Karena yang nulis Al-Quran tahu bahwa itu adalah isim. Tidak boleh apa? Jazm. Maka tetap aja di i'rab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti Pak Budi, karena sudah tahu ini, jangan jadi imam di Al-Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Nah, nanti debat lagi di sana. Pak Budi kenapa? Loh, isim nggak boleh jazm loh. Loh, tapi ada ilmu yang lain Pak Budi yang membolehkan untuk wakof. Ilmu apa? Tajwid dalam Al-Quran. Nah ini Pak Budi, jadi ilmu ternyata luar biasa. Luas. Mad arid. Makanya disebut arid li sukun. Arid tuh tiba-tiba sukun. Dan tadinya mah tidak apa? Maka disebut arid. Arid itu tiba-tiba. Jadi mad arid disukun, dibaca panjang dan tiba-tiba disukunkan. Karena awalnya tidak disukunkan. Tiba-tiba disukunkan karena kena ilmu apa? Tajwid. Dalam tajwid ada ilmu yang disebut dengan wakof di akhir. Subhanallah. Nah gitu. Bahasa mah gitu. Makanya saya hanya menggeluti bahasa saja.
Makanya kalau permintaan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, sampai sekarang masih ditolak sama saya itu. Karena saya masih harus komitmen di mana? Di ilmu kebahasaan saya harus matang. Tapi kalau ada yang mau belajar bahasa Arab, seorang pun akan apa? Akan dilayani, didatangi. Kenapa? Karena dakwah saya harus dakwah ini. Bahasa Arab. Jangan menyalahi kodrat saya sebagai alumni apa? Bahasa. Saya S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab. Malah yang dikembangkannya dakwah. Atau kasihan yang apa? Kuliah di apa? Ya bukan. Yang didakwah kalian. Karena mereka harusnya jatah mereka. Dakwah kemana-mana. Yang keluar dari dakwah ngelamar jadi guru. Ya salah lagi, mengkhianati proses lagi. Jadi saya komitmen untuk apa? Mencintai apa? Bahasa Arab. Saya harus cinta bahasa Arab. Makanya kemarin luar biasa tuh di jamaah itu. Ketika wa idza maridtu fahuwa yashfin fa safa yashfi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Haji Asy'ari hanya ingin bertanya, kenapa huwanya dia, yasfinnya kok jama? Bagi yang merasa itu adalah bagian kajiannya harus bisa menangkap. Makanya saya tanya, nunnya na atau ni? Karena apa? Saya yakin ni pasti itu. Walaupun saya nggak ngelihat Al-Qur'annya. Oh ni, oh berarti gitu. Itu bukan jama. Yasfini asalnya. Berarti nunnya adalah nun wikoyah. Karena saya orang bahasa, saya harus tetap konsisten untuk mendalami itu. Sehingga nanti ketika ada yang bertanya begitu, kemudian jangan sampai saya asal-asalan jawab. Yasfin. Kemudian saya berpikir, iya jama ya, kok kenapa jadi begitu? Kemudian saya jawab, ngarang. Berarti bukan ahli bahasa. Makanya saya konsisten aja di mana? Di sini. Biarkan yang khutbah Idul Fitri sudah banyak. Yang khutbah Idul Adha sudah banyak. Yang sudah khutbah Jumat sudah banyak. Tugas saya bagaimana Pak Budi sebagai ketua DKM di Al-Zaitun memahami ini dengan baik. Sehingga nanti Pak Budi betul-betul ketika ada yang khutbah di sana dan sebagainya tuh, iya, nggak usah dimarahin tapi iya, cukup iya saja. Oh, saya paham, berarti ini pemahamannya di sana. Nggak usah dimarahi, tapi cukup memahami. Nah, inilah tugas-tugas yang hadir di sini. Jadi Bu Nana begitu nantinya. Oh, itu jangan begitu, gitu. Oke. Nah, makanya Pak Haji Yusuf, saya terus ini kan ada karena di Al-Hikmah. Inilah yang harus kita terus pahami. Pak Andi itu, ya, Pak Haji Daman. Pak Haji Daman, alhamdulillah luar biasa. Pak Haji Daman, DKM juga Pak Haji Daman di mana? Di Pilang, luar biasa dan peranannya sudah kelihatan di masyarakat. Pak Haji Iyong, walaupun beliau di mana? Di toko usaha, tapi beliau luar biasa juga memahami, kan? Iya, ya, luar biasa. Nah inilah yang perlu kita terus kembangkan. Oke, balik lagi ke materi ini, i'rab. Jadi i'rab juga ada berapa? Ada 4. 1 apa? 2 apa? Oke, kan gitu. Awas ya, bedanya sakal dengan i'rab. I'rab berapa ada di mana? Akhir kalimat dan boleh berubah, tapi sakal tidak boleh berubah dan tidak berada hanya di akhir kalimat, tapi berada di mana? Di awal, di tengah kan gitu dan menjelang akhir. Itu disebut dengan apa? Sakal. Sakal boleh nggak berubah? Jangan nanti masjidun baca misjid saya mah atau gitu nggak jadi atuh, nggak bisa. Bukan bajina kalau saya gini teh. Kalau saya gini bacanya, Ustaz mah ngarang baik aja. Bukan ngarang, maksudnya jangan sampai kita merubah sakal. Karena sakal tidak boleh berubah. Yang boleh berubah mah apa? I'rab. Itu pun berubahnya sesuai dengan apa? Kedudukan nanti. Ini belum menyambungkan kita belum. Oke. Kita mulai sambungkan. I'rab makanya
Kenapa kita dari awal belajar kalimat harus tahu apa? Arti. Kenapa kita harus memahami arti ketika awal supaya tahu apakah ini jenisnya isim, fiil atau huruf? Kelanjutannya, kenapa kita harus tahu arti? Karena dengan tahu arti akan tahu apa? Kedudukan. Dengan tahu kedudukan akan tahu apa? I'rab. Misalkan begini. Zahaba Muhammadun. Berapa kalimat? 2. 1. 2. Zahaba kalimat apa? Fi'il. Apa arti zahaba? Pergi. Dengan tahu bahwa itu pergi berarti kalimat apa itu? Fi'il. Setiap ada fi'il, pasti kesininya ada apa? Ada fa'ilnya enggak? Mana? Muhammadun. Berarti zahaba Muhammadun jumlah bukan? Jumlah apa? Kenapa jumlah fi'liyah? Mana kalimat fi'il yang di awalnya? Dalam jumlah fi'liyah ada kedudukan apa? Fi'il, fa'il, maf'ul, naibul fa'il. Tapi yang saya katakan tadi hanya ada apa? Fi'il dan fa'il. Kedudukan bukan? Tahu itu ada kedudukan karena tahu apa? Coba kalau kita nggak tahu arti dan zahaba. Akan tahu nggak Muhammad kedudukannya apa? Nggak tahu. Tapi dengan tahu zahaba itu artinya apa? Maka kita akan tahu Muhammad punya kedudukannya apa? Fa'il. Karena tahu kita. Coba kalau tidak tahu arti. Tahu nggak kedudukannya? Dengan tahu arti berarti kita akan tahu apa? Dengan tahu kedudukan akan tahu apa? I'rab. Oke. Kita sambungkan kedudukan dengan i'rab. I'rab tadi ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ciri utama rofa, doma. Ciri utama nasob. Ciri utama khofad, ciri utama jazm. Udah gitu aja. Kita ciri utamanya saja. Nggak usah kita menghafalkan lagi. Li raf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i. Nanti itu malah bapak-bapak nggak datang lagi. Bubar nggak datang lagi bapak-bapak Budi. Udah saya malah mendingan aja itu aja, santailah gitu. Makanya sekali lagi saya sederhanakan. Tapi penyederhanaan saya ini bukan tanpa referensi, bukan tanpa ilmu. Ini hasil dari racikan ilmu-ilmu yang sudah saya baca. Racikan Al-Arjurumiyah, racikan Imriti, racikan Mutamimah, racikan Alfiyah. Sudah saya racik disederhanakan ini. Jadi sekali lagi, apa yang saya katakan ini tidak asal-asalan. Bukan asal-asalan karena merupakan racikan-racikan dari referensi yang ada. Oke. Tadi jumlah hanya ada berapa? 2. Dari 2 jumlah menghasilkan berapa kedudukan? 10. Yaitu apa? Mubtada, khobar inna, isim kana, khobar kana, fi'il, fa'il, maf'ul. Itu perasaan saya ditulis dalam buku metode Alma. Di akhir dibuka metode Alma. Metode Alma bukan Al-Qawaidul Hayyah. Tuh metode Alma. Di akhir, halaman akhir, Pak Budi ada nggak itu? Ada nggak Pak Budi? Ada. Tuh saya, sampai dia. Itu. Bukan Bu Haji Nenek, jangan yang lama. Bawa yang baru tuh. Ya, bawa yang baru. Di akhir ada nggak? Ada nggak Pak Haji Daman di akhir? Kalau nggak ada berarti masih metode Alma model lama. Ya, karena metode Alma ini saya teliti sampai 12 tahun. Jadi berubah lagi. Bukan asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan nggak sampai 12 tahun. Sampai sekarang udah lebih dari 12 tahun. Nih punya Pak Budi, ada nggak Pak Budi? Ada, berarti yang udah model barunya, terbarunya lagi. Lama itu. Bu Haji Nenah paling lama. Ya, Bu Haji Nenah punya itu. Tapi itu saya rombak lagi. Itulah Pak Budi. Kan? Penyempurnaan. Itulah Pak Haji Yong. Kenapa saya katakan saya konsen di bahasa. Khutbah mah nggak saya pikirkan lah. Khutbah ini. Tapi di bahasa saya terus ini kan. Kenapa? Karena konsen di bahasa.
Makanya kemudian ada lagi yang terbaru, ada lagi yang terbaru, ada yang terbaru, penyempurnaan. Oke. Jadi di akhir itu ya, di sana kedudukan kalimat ada berapa Pak Budi? Ada 12 enggak Pak Budi? 12. Ada 10 atau 12? 10 ya. Dari mubtada, khobar, isim ina atau khobar kana dulu di sana? Isim ina, khobar ina, isim kana, khobar kana, fiil, fa'il, maf'ul, naibul fa'il. Ada nggak Pak Budi itu? Oke, nanti saya printkan bagi yang sudah lama. Nanti akan dibagikan lagi. Gitu. Itu penyempurnaan yang di Pak Budi. Yang terbaru lagi berarti. Berarti ini mah yang di ibu-ibu ya Ustaz. Kita ngasih baru ya. Ngasih di ibu-ibu yang baru juga. Pak Budi kan termasuk ibu-ibu. Termasuk ibu-ibu. Ibu sendirian. Sendirian. Dan dibalik. Makanya ke Pak Budi jawabannya safakilah, Pak. Karena dianggapnya ibu-ibu. Tapi itu Pak Budi udah pinter sekarang, udah jadi safakilah sana kalau ibu. Gitu ya? Jadi sekarang pelajaran terakhir di Jilbab. Wih, kalau ini sudah pinter Pak Budi, kitab apa saja mau Sofatut Tafasir pinter Pak Budi. Masalahnya ya tahu arti kan, makanya harus ada kamus gitu. Kemarin dibagiin Safinah tuh untuk apa? Ya untuk dibaca nanti setelah ini selesai kita praktek di Safinah. Oke? Itu apa? Tadi di sana ada gunanya ada berapa? Kedudukan dari dua jumlah ada berapa? 10. Kedudukan itu menentukan apa? I'rabnya ada berapa? Nah, kita sinkronkan yang 10 itu. Tapi di sana belum disinkronkan, berarti harus ada yang terbaru lagi. Inilah terus saya bagaimana cara menuliskannya, begitu. Jadi tadi yang i'rabnya ada berapa tadi? 4. Apa? Rofa, nasab, khofad. Kedudukan apa saja yang dari 10 kedudukan yang wajib rofa gitu. Kan belum ada di sana? Belum ada. Nah itu makanya harus ada lagi saya meracik yang baru seperti apa gitu menuliskannya tuh. Karena bukan hal yang mudah menuliskan meramu begitu. Dari 10 kedudukan, gimana Pak Haji? Ya bagi murid juga Ustaz dengan begitu-begitu ini ada belum apa datang ada yang Ya. belum juga datang yang bagi lagi. Sekarang yang 10 kedudukan, ikuti aja caranya, ikuti. Yang 10 kedudukan yang wajib rofa ada 6. Kan gitu aja intinya mah. Yang 10 kedudukan yang wajib rofa ada 6. 1. Mubtada. 2. Khobar. Mubtada khobar berarti i'rabnya wajib apa? Rofa. Jadi gini, yang datang satu yang baru itu adalah cara menuliskannya. Ilmunya masih itu. Awas ya. Kedudukan yang wajib rofa ada berapa? 1, 2, 3. Khobar inna. Khobar apa? 4. Isim kana. 5. Fa'il. 6. Naibul fa'il. Awas itu. Jadi kedudukan yang wajib rofa dari 10 kedudukan ada berapa? 6. Apa saja? Khobar, khobar inna, isim kana, fa'il, naibul fa'il. Oke, ini harus terus kita latih. Kalau 10 diambil 6 tinggal berapa? 4. Gitu kan tadi 10 kedudukan. Sudah diambil berapa? 6 tinggal berapa? 4. Yang wajib rofa ada berapa? 6. Yang wajib nasab ada 3. 1, 2, khobar kana, 3, maf'ul. 10 udah diambil berapa tuh? 9 tinggal berapa? Mana? Jangan ke 10 diambil 9 tinggal berapa? Mana? Yes. Fi'il belum kita bahas, itu nanti. Fi'il belum kita bahas. Yang kita bahas hanya isim-isimnya. Sekali lagi, padahal i'rabnya hanya berapa? I'rabnya ada berapa?
Baru kepake berapa? Baru kepake 2. Masih nganggur berapa i'rab? 2 mana? Khofad, jazm. Nganggur tuh 2. Jadi dari 10 kedudukan itu lahir dari berapa jumlah? 10 kedudukan itu lahir dari berapa jumlah? 2. Yang 10 kedudukan itu menentukan apa? I'rabnya hanya ada berapa? Yaitu apa? Rofa, nasab. Dari 10 kedudukan yang wajib rofa ada berapa? 6. 1 apa? 2, 3, khobar ina 4, 5, 6. Yang wajib nasabnya ada berapa? 3, yaitu apa? Isim inna, khobar kana, maf'ul. Kita tambahin. Yang wajib khofad ada 2. Yang wajib khofad ada berapa? 2. 1 majrur, 2 mudhofun ilaih. Itu aja. Yang wajib khofad ada berapa? 2, yaitu apa? 2 majrur berada pada tarkib apa? Jari. Mudhofun ilaih pada tarkib apa? Idhofi. Sudah kan? Makanya itu dari kedudukan itu sudah kedudukan hanya 10. Yang 10 itu hanya mendapatkan 2 i'rab saja. Maka yang di luar tadi yang majrur dan apa? Mudhofun ilaih itu bukan kedudukan. Dia adalah anggota dari majrur apa? Jari dan idhofi. Oke. Jazm sudah ada bagian belum? Belum. Karena jazm khusus untuk apa? Fi'il. Isim tidak boleh apa? Haram. Sampai hari ini fi'ilnya belum kita bahas. Baru kita berarti membahas apa saja? Isim. Oke. Kita praktekkan semua yang kita kita praktekkan. Sekarang buka lagi al-qawaidul hayahnya karena prakteknya di sana lagi dah sama tuh. Buka al-qawaidul hayahnya. Oke, al-qawaidul hayahnya kita buka. Nanti setelah kita buka al-qawaidul hayah, karena Pak Budi tadi, Ustadz dikasih safinah buat apa? Setelah al-qawaidul hayah kita buka safinah. Gitu. Karena sama. Coba sekarang al-qawaidul hayahnya buka. Sekarang Pak Budi baca. Jangan Pak Budi dulu. Abah. Baca, Abah. Jangan Pak Budi. Nanti kalau saya bakal Pak Budi baca, nanti Abah belum baca. Baca, Abah. Di bawah gambar. Ya. Tuh. Oke, ulangi lagi. Zahaba. Terus? Tuh. Sekarang mah tahu kan ada sakalnya nggak di sana? Ya, tapi di sana dalam bukunya udah disakalin belum? Berarti buku itu udah berbunyi belum? Belum berbunyi. Kalau belum berbunyi berarti belum apa? Iya, gundul. Belum ada apanya? Sakalnya. Karena sakal itu adalah apa? Berarti itu udah dibunyikan belum? Belum. Makanya suka ada perintah sakalilah. Berarti apa? Kalau sakalilah tuh ya? Bunyikanlah. Iya. Tapi ketika dibaca sama Abah, coba baca lagi, Bah. Berarti udah dibunyikan semuanya enggak? Bunyi yang dibunyikan oleh Abah tadi hanya ada 2 macam saja. Apa? Sama i'rab, hanya 2 saja yang dibacakan Abah, hanya sakal dan i'rab. Kan udah tahu sekarang. Yang disakalnya mana, yang di i'rabnya mana. Kan itu. Coba Ahmadu. Ada sakalnya? Ada i'rabnya? Mana? Du. Berarti du i'rab apa itu? Ada enggak i'rab dhamma? Nah, makanya i'rab balik lagi. I'rab hanya ada berapa? Rofa, nasab, khofat. Oke.
Berarti Ahmadu i'rabnya apa? Rofa, bukan i'rab apa? Domah. Karena domah mah adalah apa? Sakal. Ada domah harus bisa berubah nggak? Kalau i'rab bisa. Ini bisa Ahmada, bisa Ahmadi, bisa Ahmada, bisa Ahmadu, Ahmada. Oke. Asdiqoi. I'rab bukan? I'rab. I'rabnya apa itu? Khofan. Ilal madrasati. Ti-nya i'rab bukan? I'rabnya apa? Khofan. Oke, kita buktikan. Sesuai dengan kedudukannya. Coba. Zahaba Ahmadu ma'a asdiqaihi ilal madrasati. Jumlah bukan? Kenapa disebut jumlah? Yes. Karena sudah ada kedudukan apa? Fi'il dan jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Mana kalimat fi'il yang di awalnya? Zahaba. Setelah zahaba kesananya apa? Ahmadu. Ahmadu kedudukannya apa? Fa'il. Fa'il kedudukan bukan? Kedudukan bukan? Menentukan apa? Wajib apa? Rofa. Kan tadi di antara 10 kedudukan lah fa'il. Wajib apa? Jadi Ahmadu rofa enggak? Rofa. Kenapa harus rofa sih? Karena fa'il. Jadi walaupun itu gundul, kita tidak akan membaca zahaba Ahmadi. Enggak bakalan. Karena tahu bahwa Ahmad itu kedudukannya apa? Dan fa'il wajib apa? Ciri rofa paling utama apa? Jangan dibaca zahaba Ahmada. Harus zahaba apa? Kalau Ahmadu i'rabnya apa? Kenapa dirofakan? Karena fa'il wajib apa? Kalau saya baca zahaba Ahmada, benar salah? Salah. Kan udah bisa begitu sekarang. Tuh. Oke. Oke. Sekarang. Kita suka sederhana. Coba ini, buka Safinah. Buka Safinahnya. Nggak bawa Safinahnya, nggak bawa? Ini Pak Budi bawa Safinah tuh. Safinahnya dibuka. Yang Arkanul Islami ada nggak? Arkanul Islami ada nggak? Iya, rukun Islam. Ada nggak? Iya, itu yang itu. Coba. Wah, masa masih yoga? Sambil cari, buka. Nah, ada nggak Arkanul Islam? Mas yoga lihatin Arkanul Islam ada nggak? Bukan, halaman 1 mah pembukaan. Ada nggak Arkanul Islami? Ada nggak? Ada nggak Pak Andi? Ada nggak? Halaman berapa Pak Haji Daman? Halaman 5, beritahukan halaman 5. Karena dari awal itu adalah pembukaan. Halaman 5. Ada nggak? Ada nggak? Kenal nggak Pak Budi itu dengan tulisan itu? Kenal nggak? Nggak, kenal nggak? Kenal kan? Arkan, kenal nggak? Ya enggak, kenal maksudnya tulisan itu teh kenal nggak? Iya, maksudnya teh gabungan dari huruf-huruf itu digabungkan itu kenal nggak? Kenal. Islamnya kenal nggak? Setelah Islam kesananya kenal nggak? Apa? Nah, berarti kenal gitu. Kalau kenal berarti kan tahu arti. Arkan apa artinya? Islam, khomsah. Jadi kalau diartikan apa? Tah, rukun Islam ada. Oke. Jadi berapa kalimat itu? Berapa kalimat? Makanya saya katakan, sekali belajar metode Alma, kitab apapun akan kita bisa baca. Kenapa? Karena hitungannya hanya gitu saja. Ini teh kalimat bukan. Kalau kita tidak kenal, kalimatnya tidak kenal gabungan hurufnya, buka kamusnya, cari sesuai dengan yang ada di sana. Ya makanya metode Alma tidak pernah dari awal mengajarkan tidak tahu arti.
Begitu. Makanya ke depan harus kita terus rajin. Ya. Terutama yang muda-muda. Mas Yogi gitu. Sambil apa? Nungguin yang setoran apa? Kolbak tuh. Kan nungguin aja di meja gini sambil dibuka kamus tuh gitu. Gitu. Mas Yogi teteh. Jadi apa saya tuh Mas Julfi itu. Betul lah tuh. Itu teh dibuka. Betul. Nah, jadi nungguin semen, nungguin bata teh sambil dibuka kamusnya teh. Oh, ini teh apa kalimatnya? Oke ya. Nah, sekarang kira-kira coba oleh Bapak-bapak dilihat, yang 3 kalimat itu jumlah bukan? Kenapa disebut jumlah? Karena memenuhi unsur diterangkan. Diterangkan itu apa bahasa Arabnya? Mubtada. Menerangkan itu apa? Berarti jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, apa jumlah ismiyah itu? Jumlah yang dikatakan di dalam, bukan huruf isim. Oke. Di dalamnya ada berapa kedudukan? Apa? Mubtadanya mana? Nah, gitu tuh Pak Haji Yong aja yang di sana sambil nungguin di toko, udah tahu itu. Mana mubtadanya Pak Haji Yong? Mubtadanya mana? Mubtada. Khobarnya mana? Oke. Mubtadanya berupa apa? Tarkib. Tarkib apa? Tarkib apa? Tarkib idofi. Dalam tarkib idofi ada apa? Kita dalam pelaksanaannya begitu mentelaahnya. Mana tarkib idofinya? Arkanul ismi atau mu? Kenapa? Mudofun ilaih. Wajib apa tadi? Wajib khofad. Yang wajib khofad ada berapa? 1. Majrur. 2. Nah ini mudofun ilaih bukan? Wajib apa? Khofad. Jadi khofad yang paling utama apa? Jadi boleh nggak kalau dibaca arkanul islamu? Tidak boleh. Mana yang tidak bolehnya? Islamunya harusnya islami. Kenapa islaminya? Mudofun ilaih wajib apa? Ya, sekarang. Arkanul islami. Kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada kedudukan bukan? Menentukan apa? Wajib apa? Wajib apa? Kok mubtada wajib khofad? Rofa enggak? Mana? Arkanu. Yang arkanunya tidak boleh al-islaminya. Berarti mudofnya yang dilihat i'rabnya. Kan? Arkanul islami. Mana khobarnya? Khobar kedudukan bukan? Menentukan apa? Khobar wajib apa? Khomsatun rofa enggak? Tuh, kenapa dibacanya rofa? Khobar wajib apa? Tuh, jadi walaupun gundul gitu, Pak Budi akan bisa baca Arkanul Islami khomsatun. Oh, Pak Budi kok bisa baca begitu? Akan ini mah gampang. Begitu nantinya. Oke. Sekarang. Ya. Kan? Ya, ini kan kecepatan karena Pak Budi ini dari baru ini lompat. Ya kan gitu? Iya, makanya nanti yang penting terus kita apa? Ikuti. Sekarang. Ini kalau kita yang sering kita baca. Astagfirullah. Astagfirullah. Ha, hu, hi. Tapi harus tahu arti supaya haknya teh ilmu gitu, bukan haknya apa? Ya kan sering astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi haknya teh kenapa? Jadi kalau astagfirullah hak berarti i'rabnya apa?
Ha. Nah, ini yang harus kita, makanya di sini nanjak kayak kita nyolayar. Astagfirullah. Berarti i'rabnya apa? Nasab. Coba, kenapa harus nasab? Berarti kan i'rab bukan tuh kalau ha nasab, i'rab bukan. Kalau i'rab itu hubungannya dengan apa? Kedudukan. Kira-kira Allah hanya kedudukannya apa? Kok tiba-tiba tahu bisa bacanya astagfirullah? Nah, ya itu bukan domir. Domir mah bukan kedudukan. Nah, kedudukan mah hanya mubtada khobar, nggak ada kedudukan domir. Maf'ul. Nah, Pak Haji Iyong mengatakan maf'ul teh harus tahu bisa menjelaskan ke orang. Tahu dari mana Pak Haji itu maf'ul? Coba gimana? Tahu dari apanya? Dari arti. Arti yang mana? Coba. Astagfiru. Astagfiru mah bukan ampunilah. Da ampunilah mah istagfir. Itu perintah, ampunilah. Kalau astagfiru kalimat fi'il. Ada fa'ilnya enggak? Siapa? Masa Allah memohon ampun kepada siapa? Iya, mana? Siapa fa'ilnya? Iya, makanya astagfirullah itu apa artinya? Supaya tahu ada fa'ilnya. Saya memohon ampunan. Jadi ada fa'ilnya enggak? Ada. Fa'ilnya apa? Ana. Domir bukan? Barid mustatir. Kan balik lagi ke sana materi yang sudah kita pelajari. Iya, makanya terus harus kita ini kan. Berarti ada maf'ulnya enggak? Mana maf'ulnya? Masa hak maf'ul? Maf'ulnya Allah. Kan Allah tak ada haknya di akhirnya. Jangan maf'ulnya mana? Hak. Atau hanya enggak pada pakai Allah di sini mah enggak ada manfaat apa-apa. Enggak ada manfaat apa-apa tiba-tiba hak. Ya nggak ada arti, wong hanya hak aja. Apa artinya? Allah. Maf'ulnya mana? Allah. Maf'ul. Allah maf'ul bukan? Maf'ul itu kedudukan bukan? Menentukan apa? Wajib apa? Maka harus dibacanya gimana? Astagfirullah. Jangan harus dibacanya apa? Ha. Ya nggak lagi atuh. Allah gitu. Puyeng kan? Iya. Nah, karena inilah hakikat nahunya di sini. Kan? Bukan rada lagi ini mah. Hampir 90 derajat. Iya. Coba kan gitu ya. Astagfirullahaladzimi mu'ma. Dari mana rumusnya mi? Ya saya mah nggak nyalahkan, cuman saya ingin nanya dari mana rumusnya kok mi? Kalau mi berarti i'rabnya apa? Khofad. Kenapa khofadnya? Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Allah. Ari mudhof boleh nggak pakai alif lam? Nggak boleh. Ari Allahnya ada alif lam nggak? Atau menyalahi aturan main lagi? Jadi apa itu ke sana? Oh, wasfi. Tarkib was. Ada sifat dan mana sifatnya? Apa al-azim? Maha. Mana mausufnya? Jadi Allah al-azim, Allah yang maha agung. Jadi al-azimi atau al-azimu? Astagfirullahal azimi atau azimu atau azima? Ari sifat harus sama dengan apanya? Masa Bu Nenah ganteng atau enggak siapa? Ya iya, jadi harus gimana tuh?
Astagfirullahal Ari adimi makan nggak sama atau dengan mausubnya. Jadi astagfirullahal azima. Oh, awas ini loh kita membaca Al-Qur'an. Ini loh kita membaca hadis. Ini loh kita mendoakan. Jangan safakallah semua. Jangan safakillah semua. Harus ada safahullah, safahallah kan gitu. Disinilah permainan. Jadi astagfirullahaladzim. Kan suka gitu itu mah. Astagfirullahaladzim. Padahal nggak boleh itu udah karena apa? Karena isim tidak boleh dijajemkan. Tapi karena kena tajwid berarti astagfirullahaladzim. Tapi ketika dimunculkan i'rabnya kita harus tahu. Jadi astagfirullahaladzim. Dilanjutkan innallaha ghafurun innallaha ghafurun rahim. Loh, kok rahiman dari mana? Nah, coba innallaha Allaha i'rabnya apa? Masa ada i'rab isim ina? Innallaha Allaha i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena isim wajib nasab. Isim ini emang nggak bisa. Innallahu nggak bisa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh, Pak Andi sekarang mah ketawa. Kemarin mah nggak ketawa. Kenapa? Emang gue pikirin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Benar nggak? Harusnya apa? Fi lailati. Lailati i'rabnya apa? Kenapa khofatnya? Majrur karena dalam tarkib jari fi lailati, nggak boleh dibaca fi lailatu. Nah, disinilah kita sekarang terus tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Jadi innallaha, Allahnya i'rabnya apa? Kenapa nasabnya? Isim ina. Tadi kan ya isim ina wajib. Ada khobar inanya nggak? Mana? Ghafurun Rahimun. Ghafurun Rahimun i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofanya? Khobar ina. Wajib apa? Rofa. Ini kita sudah sampai di puncaknya. Mencapai puncaknya itu lumayan capek. Ya, lumayan capek. Jadi sekali lagi kita terus ikuti ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.